Iya, shalom saudara, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat. Apapun persoalan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau bawa hidup yang terbaik. Ya, hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan, dan semua pujian penyembahan kita biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat Engkau yang sudah memilih kami untuk mendekat di bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah bagi kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang menyembah Engkau, membawa persembahan hidup yang kudus, yang tidak bercacat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami di dalam Engkau Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami
You never forsake me. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tanda kami berserah. Oh, Selamanya Engkau setia. terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di hidup kami. Engkau harta terindah yang kami miliki Tuhan. Engkau permata di hidup kami Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku Indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau permata. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin Indah bagi lebih lagi saudara. Dengan iman katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah
bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau membawa pujian, syukur, bahkan hidup kami. Engkaulah kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi katakan, oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Lebih lagi saudara, naikkan penyembahan dan pengagungan kita pada Tuhan. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu. Lebih lagi saudara, mari kita proklamirkan Tuhan kita yang ajaib. Katakan, bagimu pujian, Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami saat kami memandang-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan yang besar, janji-Mu bersinar. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas.
saudara engkau yang lebih lagi mengharapkan Tuhan, pandang katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan kami berseru-seru kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan Yesus, bahwa pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan alam semesta. Tangan kami Tuhan, jangan pernah Engkau lepaskan kami. Engkau harapan, sekali lagi katakan dengan iman, kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, dan kami berseru Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak menyembunyikan wajah-Mu terhadap orang-orang yang mencari Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Kami mau terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hidup kami hari-hari ini, Tuhan sucikan dan ampuni. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan. Selidiki setiap kami. Selidiki kami Tuhan, bahkan perbaharui kami dengan firman-Mu. Kalau nanti kami akan belajar firman Tuhan, bukakan dan singkapkan setiap rahasia-Mu Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba hanyalah alat-Mu untuk menyampaikan suara-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami tahir, menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan satu pengumuman saudara, karena permintaan dari beberapa orang dan juga saya sendiri juga tergerak. Jadi kita berencana DB TV akan melakukan misi, pelayanan misi ke NTT kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana di sana, dan kita akan membawa beberapa bantuan ke sana. Dan karena itu malam hari ini saya juga mengetok pintu hati saudara. Kita tanpa paksaan tentunya, bagi saudara yang rindu untuk menabur, ya kami membuka ya kesempatan ya untuk saudara boleh ikut menabur. Saudara bisa mentransfer ke rekening saya nanti yang ada tertulis di bawah ini saudara, dan tolong dikasih kode di belakangnya NTT gitu ya, ke rekening BCA saya, dan tolong dikasih kode di belakang NTT. Seberapapun yang saudara tabur itu akan sangat berguna bagi mereka, karena kemarin saya juga dapat info dari seorang teman saya yang turun juga ke sana untuk membawa bantuan, bahwa sangat memprihatinkan di daerah-daerah yang terdampak sangat-sangat parah. Ya, mereka sekarang masih di posko-posko pengungsian ya, dan sangat minim, tidak ada pakaian karena rumah mereka sudah hanyut ya, dan mereka banyak mengalami kesulitan. Karena itu ya malam ini saya juga tergerak dan dorongan dari beberapa teman yang untuk ayo kita bergerak bersama. Kalau semakin besar, semakin banyak orang yang bergerak, maka beban mereka juga akan semakin diringankan. Dan bagi saudara yang juga mau menopang dalam doa, ya tolong doakan untuk rencana ini dan untuk aturan rencana kami boleh berangkat ke sana. Ya biarlah Tuhan Yesus memberkati. Ini waktunya kita sama-sama sebagai tubuh Kristus boleh bergerak dan boleh menjadi berkat bagi bangsa dan kota kita. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun seperti biasa saya akan membacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Nama saya Priska dari Kanada, Bu. Saya mau memberi kesaksian. 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 5 Maret 2021, kakak saya telepon dari Indonesia.
Dia bilang dia kena corona. Mendengar hal itu, saya seperti diserang petir. Sedih dan lemes karena dia banyak penyakit bawaan. Diabetesnya tinggi, jantung yang sudah pasang ring, kanker payudara yang sudah diangkat dua-duanya, dan belum lagi masalah kakinya yang kata dokter sudah keropos. Dan kira-kira 2 minggu sebelum kakak saya kena corona, teman saya yang di sini, adiknya umur 52 tahun, sehat, direktur di sebuah perusahaan besar di Indonesia, meninggal karena COVID, karena dia ada diabetes. Sebelum kejadian ini saya selalu doakan kakak saya ini untuk tidak sampai kena corona. Semua teman dan keluarga sangat khawatir dan down mendengar berita ini karena sejarah kesehatan dia. Iya ya, bayangkan dah banyak penyakit ya. 2 hari kemudian dia dipindah rumah sakit dan masuk ICU. Karena di sana alatnya lebih lengkap. Waktu saya telepon anak perempuan kakak saya di Taiwan, dia menangis meraung-raung. Katanya sudah video call sama mama dan mama sudah melambaikan tangannya sebelum masuk ke rumah sakit. Mereka menangis, ini adalah terakhir kali melihat mama. Anak laki-lakinya sudah tanda tangan untuk memberi kuasa kepada dokter untuk ambil keputusan. Dan juga memberi kuasa untuk tubuh kakak saya kalau beliau meninggal. Karena kalau meninggal karena COVID tidak bisa melihat, termasuk anak-anaknya. Keponakan saya menangis meraung-raung dan saya menguatkan dia dan berdoa bersama. Dan selesai telepon saya langsung lemes Bu dan menangis dengan suamiku. Saya bergumul dengan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Pergumulan yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Dan saya telepon untuk beberapa hamba Tuhan, pendoa-pendoa bersama untuk berdoa buat kakak saya. Telepon berdoa bersama-sama untuk minta belas kasihan dan kasih karunia Tuhan buat kesembuhan untuk anaknya. Saya percaya Tuhan Yesus mampu dan sanggup melakukan mujizat. Bahkan tidak ada yang mustahil bersama Dia. Kita ada pengharapan senantiasa. Setelah 18 hari tidak ada kemajuan, bahkan bertambah parah. Perutnya sakit, nafas pun sudah susah. Terima banyak kata-kata yang negatif, keputusasaan dan menyerah dari saudara-saudara, teman-teman, dan ada yang marah. Teman-teman dan ada yang marah ke saya. Enggak usah memaksa Tuhan, relakan daripada dia sengsara. Saya bilang saya tidak memaksa Tuhan, tapi saya tidak putus asa sampai terakhir. Saya tetap meminta belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa kakak saya adalah seorang anak Tuhan. Dia tidak akan mati dengan penyakit sampar ini. Tanggal 23 Maret dia masih positif. Saya berdoa lebih dalam lagi dan berpuasa, berdialog dengan Tuhan. Seperti Musa meminta belas kasihan Tuhan pada saat Tuhan memusnahkan orang-orang Israel yang berdosa di padang gurun. Juga berdoa bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan pendoa. Saya percaya Tuhan yang saya sembah masih sama 2000 tahun yang lalu, sekarang bahkan sampai selamanya. Dia masih melakukan banyak mujizat kepada jutaan orang di seluruh dunia dan juga dia banyak melakukan mujizat dalam kehidupan saya. Saya hanya pegang firman dan janjinya kepada anak-anaknya dan mempercayai dia. Kesehatan kakak saya itu pun turun naik. Saya tetap menguatkan keponakan saya untuk doa. Doa lebih hanya dalam nama Tuhan Yesus dan percaya dia mampu dan sanggup. Jangan berputus asa. Akhirnya saya mendengar tangisan dia dan menjawab doa-doa kita pada Jumat Agung kemarin. Kakak saya dinyatakan negatif dan pada hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tanggal 4 April kakak saya boleh pulang ke rumah. Puji Tuhan. Ini semua hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Namanya saja dimuliakan. Kita mempunyai Tuhan yang hidup, penuh kasih setia, penuh belas kasihan dan kasih karunia-Nya selalu bersama dengan orang yang percaya. Saya juga percaya apa yang Tuhan mulai akan Tuhan selesaikan dengan sempurna. Dia akan beserta kakak saya untuk pemulihan semua sel-sel organ tubuh yang rusak. Karena corona akan dipulihkan. Kakak saya akan kembali normal dan tambah sehat dari sebelumnya.
Dan melalui mulut kakak saya nama Tuhan Yesus akan dimuliakan dan diselamatkan. Bagi saudara yang sedang mengalami peperangan dengan COVID, jangan berputus asa. Serahkanlah semua kekhawatiran dan beban-bebanmu, kesedihanmu ke hadirat Tuhan Yesus. Bergumul dengan Tuhan lebih dalam dan belum pernah seperti yang kita lakukan. Kita ada pengharapan kepada Tuhan yang kita taruh kepercayaan hanya kepadanya saja. Firman-Nya dan janji-janjinya itu ya dan amin. Jangan takut kepada COVID karena yang ada di dalam kita itu Kristus yang lebih besar kuasanya daripada COVID atau apapun. Ayo buat semua teman-teman di masa-masa ini kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan dan kita mau mengenal lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kita. Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya buat Ibu Priska yang ada di Kanada. Ya, ini juga adalah salah seorang pendengar Mesbah Doa yang setia. Saudara, kita percaya ketika kita terus berharap ya, bayangkan saudara kakaknya kena COVID padahal kakaknya itu sudah ada penyakit bawaan diabetes, ya ada kanker paru-paru, jantung sudah pasang ring, ya bahkan tulang keropos. Kalau dipikir secara manusia sudah tidak ada harapan, tapi itulah hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Bukan karena corona, bukan karena COVID, ya, tetapi karena Tuhan. Karena itu jangan terlalu takut berlebihan, saudara, percaya dan percayakanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita, ya. Jangan biarkan roh ketakutan menggerogoti iman kita hari-hari ini. Kita harus terus memperkatakan firman Tuhan bahwa roh Allah yang ada dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Ini adalah waktu-waktu kita memantapkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan karena hanya Dialah Tuhan yang layak. Dialah Tuhan yang sanggup, Dialah Allah yang pegang kendali atas hidup kita. Iya, bagi semua saudara juga yang mungkin hari ini sedang positif COVID, tetap bersukacita, tetap percaya. Ya, ingat sekali lagi hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Terima kasih Ibu Priska, ya Tuhan memberkati untuk semua kesaksiannya, ya, dan saya percaya Tuhan juga pasti yang akan memberkati ibu dan kakaknya ibu sembuh secara sempurna. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Pada malam hari ini sekarang sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-50. Sekarang ayat yang ke-8. Kemarin kita sudah baca tentang mengenai Babel. Ya, kemarin kita sudah baca mengenai Babel dan firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan berkata bahwa ya Babel akan juga dihancurkan oleh Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah memakai Babel untuk menghancurkan bangsa-bangsa yang lain, tetapi dia tidak juga lepas dari penghukuman. Karena Tuhan itu ya dan amin, ya, dan namanya dosa tetap ada upahnya, ya, dan sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman atas Babel. Dan kita tahu bersama saudara, ya akhirnya Babel diserang dengan satu kekuatan dari utara yaitu Media Persia. Dihancurkan dan dilumpuhkan. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-8. Larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim. Keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Ayat yang ke-9, sebab sesungguhnya aku menggerakkan, ya firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan mengatur barisan untuk melawannya. Dari sanalah kota itu akan direbut. Panah-panah mereka adalah seperti panah yang mujur, yang tidak akan kembali dengan tangan hampa. Saudara, kita tahu Babel sudah berhasil mengalahkan semua kota-kota dan bangsa-bangsa. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan Media dan Persia membentuk satu aliansi besar untuk melawan Babel. Sehingga mereka dilumpuhkan saudara oleh seizin Tuhan. Ayat yang ke-10, negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampasnya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan.
Jadi apa yang mereka lakukan, merampas bangsa-bangsa lain, itu terjadi. Mereka pun akhirnya dirampas, saudara. Bahkan dibinasakan negerinya, ya. Ayat yang ke-11. Sekalipun kamu bersuka cita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan. Ayat yang ke-12, namun ibumu sangat menanggung malu, ya. Dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa. Padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput. Ayat 13, karena murka Tuhan negeri itu tidak akan didiami lagi. Sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Jadi sama seperti bangsa-bangsa lain yang sudah dihancurkan Tuhan oleh Babel, Babel pun mengalami, ya, murka Allah. Ayat yang ke-14, aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak. Hai semua orang pemanah, panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Ayat 15, ya. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan. Ya, laksanakanlah pembalasan terhadapnya, lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Apa yang ditabur itulah yang akan dituai, ya. Tuhan meruntuhkan segala kekuasaan Babel. Ayat 15. Bertempik soraklah menyerang dia dari segala pihak. Dia sudah menyerah. Ya, ayat 16 sekarang. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai, untuk mengelakkan pedang yang dahsyat ini. Setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya. Setiap orang akan lari ke negerinya. Ayat 17. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Ayat yang ke-18, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Ayat yang ke-19, tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Jadi saudara, tetap ada satu bagian yang dibiarkan Tuhan tetap hidup, yaitu orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Orang-orang yang masih mengingat nama Tuhan diberi kesempatan untuk tinggal hidup, dikatakan di sini. Dan Tuhan yang berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Ya, dan di saat itu orang akan mencari kesalahan dari Israel dan Yehuda, dan mereka tidak akan menemukan, sebab Tuhan sudah mengampuni. Allah akan menghukum Babel yang fasik sebagaimana dia juga menghukum Asyur atas apa yang telah mereka lakukan kepada Israel. Asyur dihancurkan oleh Babel yang pernah dikuasai oleh Asyur. Babel pada gilirannya akan dihancurkan oleh Media dan Persia yang dahulu berada di bawah kekuasaannya. Ayat-ayat ini juga melihat kepada masa ketika Mesias akan memerintah dan Israel akan sepenuhnya dipulihkan. Pada waktu itu tidak ada lagi dosa yang ditemukan di Israel karena umat Allah akan mencarinya dan diampuni.
Saudara yang terkasih, kita melihat ya, ketika kita mau terus bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, maka selalu ada kesempatan. Tuhan berjanji akan memulihkan sekelompok orang yang masih tinggal, diberikan kesempatan untuk hidup, asalkan mereka mau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik. Dan ketika mereka mau berbalik kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang mengampuni mereka dan memberikan kesempatan. Ya, jika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan menyertai kita, melindungi kita, bahkan memulihkan keadaan kita. Hanya ketika kita mau bertobat dan hidup kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita semua mau sungguh-sungguh lebih lagi untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita itu hanya dari tempat yang maha tinggi. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang menjawab. Biarlah kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan, hanya kepadamu Bapa kami berharap, sebab pertolongan kami ada padamu. Di tempat yang maha tinggi Engkau mencurahkan anugerah dan belas kasihan bagi kami yang mau bertobat. Mari kita satukan hati saudara, kita renungkan firman ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan. Karena orang yang mencari wajah-Mu, mereka yang akan mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam rumah tangga keluarga kami, suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut dan taat akan firman-Mu. Berkati Tuhan pernikahan kami, keluarga kami, orang tua kami, oma opa kami. Mereka terus juga ada dalam jalan kebenaran. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati dalam studi, kuliah, pekerjaan, jodoh mereka Tuhan campur tangan. Para single parent juga yang sekarang merasa sendiri, mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan juga terus memberkati, menyertai semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan setiap mereka siapapun malam ini yang sedang mendengarkan mesbah doa yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kesembuhan terjadi, kami percaya, kami pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat, ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Tuhan, dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, judi, narkoba, dosa yang mengikat, Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, amarah, kebencian, kekecewaan, kepahitan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencari orang yang mau, dan Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk keluar dari ikatan dosa itu. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami.
Berkati Tuhan setiap mereka yang sudah WA, SMS, Tuhan telepon. Mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan, hutang piutang, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa melepaskan berkat atas setiap mereka. Umat-Mu yang mendengarkan mesbah doa ini yang punya banyak persoalan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, bahkan juga Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang bergumul rindu punya keturunan, memiliki anak. Tuhan memberkati, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap orang yang berkekurangan hari-hari ini yang tidak bisa makan. Tuhan Engkau membuka jalan, bahkan bangkitkan iman mereka untuk terus berharap pada Tuhan. Kami terus juga memberkati, mendoakan bangsa Indonesia, Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pegang kendali atas Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah Tuhan, bahkan sampai semua yang ikut terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. TNI, Polri, Tuhan berkati dengan kesatuan yang daripada-Mu, agar NKRI tetap ada dalam satu kesatuan. Kami patahkan, hancurkan orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan negeri ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi. Orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan semua tim medis, dokter, perawat yang menangani COVID, kami patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami berdoa, kami melumpuhkan setiap kuasa sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan datangkan kebaikan supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, kami percaya Bapa, Indonesia mengalami pemulihan, bahkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua diberkati Tuhan. Damai sejahtera Kristus turun bagi semua bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena virus, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih buat malam ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Tuhan menjadikan hidup menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.